Dua orang yang menjadi tumbal ya ternyata. Tumbal daripada Imaduddin dan Abbas. Ya memang keduanya ini lagi lucu-lucunya karena merusak makam Serambi Winongan, seorang ulama besar, dengan rasa bangganya, dengan rasa bahagianya. Ya ujung-ujungnya, tanda kutip nih, ujung-ujungnya ternyata menggunakan kaos sogi, kaos orange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan nih ada dua orang yang menjadi tumbal ya ternyata. Tumbal daripada Imaduddin dan Abbas. Ya memang keduanya ini lagi lucu-lucunya karena merusak makam Serambi Winongan, seorang ulama besar, dengan rasa bangganya, dengan rasa bahagianya. Ya ujung-ujungnya, tanda kutip nih, ujung-ujungnya ternyata menggunakan kaos sogi, kaos orange. Ya mungkin bagi mereka dan kelompoknya menggunakan kaos orange ialah suatu kebanggaan, tapi tidak untuk keluarganya. Pastinya anaknya mencari kemana ayahnya aku. Pastinya si istri juga bertanya, kemana ini suaminya aku. Ya gara-gara hanya ingin viral saja dan merasa paling benar dalam perjuangannya. Ujung-ujungnya tidak diteliki, tidak dijenguk oleh dua tokoh yang memang paling bersuara dalam hal pernasaban. Entah itu Imaduddin, entah itu Abbas. Kemana mereka berdua? Kemana ini mereka berdua? Ini ada dua orang yang saat ini sedang ditahan. Kemana mereka berdua? Yang merasa paling hebat dalam nasab dan bersuara untuk NKRI katanya. Karena Habib ini adalah penjajah katanya. Ya begitulah memang ya. Makanya saya sangat prihatin dengan adanya seperti ini. Termasuk seperti statusnya Soleh Mumtaz. Jangan mau dijadikan tumbal kebencian. Ikut ulama terdahulu, niscaya Anda telah selamat. Mereka berdua tumbal dari PWI LS dan Sekte Imadiyah. Kasihan anak istri mereka berdua. Apa kabar Abbas Bundat? Apa kabar Imaduddin Sarman? Kapan mau jenguk anak buahnya di Polda Jatim? Zaman sekarang memang betul ya, cuma nyali-nyali medsos. Bersuara seolah-olah paling benar, tapi ujung-ujungnya hanya nyali medsos. Coba pembuktian. Gunakan cara-cara intelektual, gunakan cara-cara ilmiah. Jangan hanya cuap-cuap ngomong-ngomong di media sosial yang ujung-ujungnya suatu perkara hukum menanti. Contohnya, yang kita lihat ini adalah Babe Aldo dengan salah satu orang yang entah itu bernama Alvin atau siapa, yang sangat garang sekali di media sosial terkait tentang makom Winongan. Yang ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf. Ya ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf. Masya Allah. Nah suratnya kita tampilkan juga. Ya. Kalau di TikToknya namanya kalau nggak salah Alvin. Ya. Tapi di sini namanya M. Rudi, umur 50 tahun. Ingat Pak, ini umurnya sudah 50 tahun. Sudah ngurusi anak, udah ngurusi istri, bahkan punya cucu. Ngurusi begituan rame-rame buat apa? Enak urus keluarga. Dan ini pesan untuk siapa saja, bukan hanya untuk PWI dan kelompoknya ya. Tapi untuk siapa saja. Daripada gaduh-gaduh di dunia maya, ribut-ribut di TikTok, live ribut tukaran, ribut gaduh, apalagi membuat suatu perkara dengan menghancurkan makom dan lain sebagainya. Saya sekali lagi selalu memberikan saran, mending ngurusi anak, mending ngurusi istri, mending ngurusi bisnis, mending ngurusi keluarga, mending ngurusin kerjaan dan lain sebagainya yang menghasilkan untuk anak istri. Masa depan anak istri yang perlu diperhatikan, bukan masa depan orang-orang yang ingin menghancurkan. Kalau ujung-ujungnya dua orang tidak dijenguk, ya kasihan juga ya. Dan berakhir pada matre permintaan maaf. Dengan ini saya menyatakan bahwa terkait postingan grup WA yang tidak sopan menyinggung perasaan Babe Aldo dan Alawiyin, saya minta maaf.
dan tidak akan mengulangi lagi. Dan apabila saya mengulangi lagi, saya bersedia diproses secara hukum yang berlaku. Ya, tanda tangan, Ruti, materai ujung-ujungnya. Ya, begitulah akhir zaman ini. Ya, kita sangat menyayangkan dengan adanya situasi yang menurut saya saat ini memang tidak baik-baik saja. Keributan terkait tentang makom, keributan terkait tentang nasab, keributan tentang hal-hal yang kayaknya udahlah. Kalau Anda mau percaya Habib silahkan. Nggak percaya Habib juga nggak apa-apa. Terus Anda mau percaya karomah silahkan. Nggak percaya karomah juga nggak apa-apa. Seperti itu aja, simple. Daripada ribut-ribut nggak jelas, ujung-ujungnya menghina etnis, menghina suku, menghina golongan. Bukankah kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda suku tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Berbeda-beda bahasa tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Berbeda-beda golongan tetap satu, yaitu rakyat Indonesia. Dijadikan satu dalam naungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan kelompok Anda, kelompok kami, bukan seperti itu. Yang membatasi dengan kelompok ini, kelompok itu, dan lain sebagainya, itu hanya golongan-golongan mereka. Ya, apalagi dengan membuat surat pernyataan sampai ujung-ujung ke presiden bahwa mereka Pahlawi adalah orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI. Hello, ngaca diri gitu sebelum berbicara. Banyak pahlawan-pahlawan dari para habaib. Ya, banyak pejuang-pejuang dari para habaib. Justru salah satu sultan yang memberi uang begitu banyak untuk kemerdekaan RI juga ada. Dan banyak juga orang-orang yang membantu dari golongan habaib untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan golongan mereka suku Arab udah berbaur, udah menjadi pribumi di bangsa negara ini. Ya, jadi nggak usah bacot-bacotan doang yang nggak penting. Ya, mudah-mudahan ini sebagai informasi saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.